Oke, kita lanjut ke sistem orde 2. Oke. Sistem orde 2 bentuknya seperti ini. Ini ada yang salah, tambahkan sedikit. Sistem orde 2 adalah bentuknya seperti ini. Bentuk umumnya GS sama dengan omega N dibagi S kuadrat ditambah 2 seta omega N S ditambah omega N kuadrat. Nah, seta itu apa? Seta itu adalah rasio redaman dan omega N di sini atau ini boleh, itu adalah frekuensi natural dari sistem. Makanya kalau bentuk nanti sistem orde 2 itu nanti bentuk responnya itu pasti nanti ada bentuk redaman dan bentuk osilasi di situ yang biasa digabungkan menjadi ya namanya sinusoidal teredam. Oke. Nah, kalau misalkan kita berikan input unit step ke dalam sistem, maka kita bisa dapatkan CS sama dengan omega N kuadrat per S. Nah, ini S-nya itu adalah 1/S, ini unit stepnya, dikalikan sistemnya ini omega N kuadrat per S kuadrat ditambah 2 seta omega N S ditambah omega N kuadrat. Kalau kita jadikan bentuk seperti ini, kita bisa dapatkan, nah ini CS-nya seperti ini. Tidak perlu diturunkan lagi, terlalu panjang ya. Sehingga kita bisa dapatkan respon CT-nya adalah seperti ini. Yang di kotak. Oke. Nah, jenis-jenis tanggapan dari sistem orde 2 nanti akan berbentuk seperti ini. Ada undamp, underdamp, critically damp, dan overdamp. Ya, tergantung itu tadi frekuensi naturalnya dan rasio redaman. Oke, kita lihat dulu spesifikasi tanggapan dari sistem yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Ada 4, yaitu rising time, lalu TP ini waktu yang dibutuhkan untuk capai tanggapan pertama, persen overshoot, dan di sini adalah settling time. Ya. Nah, untuk orde 2, nah ini kita bisa lihat rumus-rumusnya di sini. Rising time itu didapat dengan persamaan ini, ya, persamaan yang pertama ini. Ya. Peak time dari persamaan yang kedua, ini persen overshoot, dan ini adalah settling time. Ya. Nah, kalau kita lihat dari semua persamaan ini tergantung dengan seta dan omega N-nya. Sehingga artinya kita harus bisa menentukan dengan tepat berapa seta dan omega N dari sistem orde 2 yang sedang kita bahas. Oke. Sehingga kita bisa hitung juga berapa TR-nya. TR tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini, arkus tangan akar 1 min seta kuadrat per seta dibagi omega N akar 1 min seta kuadrat. TP-nya sama dengan Pi per omega N akar 1 min seta kuadrat. Dan seterusnya TS sama dengan 4 per seta omega N. Ya, ini adalah settling time-nya. Sehingga kalau kita lihat nanti bentuknya kira-kira seperti ini. TR itu adalah waktu untuk mencapai, nah ini 10%, ini 10% dari nilai final sampai 90% atau mungkin 98% dari nilai finalnya. 90% dari nilai finalnya. Ini adalah TR. Kemudian TP itu adalah waktu pada saat puncak pertama. Nah, ini puncak pertama di sini. Cmax, dan ini adalah persen overshoot-nya. Ya, persen overshoot-nya. Kemudian time settling itu adalah waktu untuk mencapai dia error 2% atau 5%, atau tadi ini 98% nilai dari nilai finalnya. Jadi errornya 2%. Nah, jadi kalau kita bisa menggambar secara sketsa respon sistem dari hasil perhitungan rising time, peak time, percent overshoot, dan settling time pada rumus ini. Jadi setelah kita hitung, kita bisa gambarkan, kita bisa plot respon sistem kira-kira seperti ini. Oh, berapa rise time-nya, kemudian peak time-nya, peak time-nya di sini, percent overshoot-nya di sini, sehingga kita bisa gambarkan apakah ada persen overshoot atau enggak. Itu tergantung sistemnya, redamannya, ya. Kalau redamannya terlalu tinggi, kemungkinan tidak ada
eh, tidak ada peak time, tidak ada peak di situ karena redaman terlalu tinggi. Bahkan mungkin jika terlalu tinggi eh, redamannya, ada kemungkinan dia tidak mencapai nilai final. Itulah yang namanya nanti error steady state. Oke, nah contoh, nah ini kita bisa lihat contohnya. Ini nanti juga kita bisa coba di MATLAB ya. Nanti habis ini kita akan coba di MATLAB. Tapi kita bisa lihat dulu. Di sini adalah misalkan sistem 9 per S kuadrat ditambah 9S ditambah 9. Ya, 9 per S kuadrat tambah 9S ditambah 9. Berarti di sini omega N-nya itu sama dengan akar 9 atau 3. Ya, kemudian di sini 2 seta omega N sama dengan 9. Berarti setanya sama dengan ini omeganya 3, 6, 9 per 6. Oke, 9 per 6. Ya, 2 seta omega N sama, ya betul. Oke, 9 per 6 atau sekitar 1,5. Ya, setanya 1,5, omega N-nya 3. Kalau kita faktorkan, kita bisa mendapatkan pol-polnya adalah seperti ini. Ini kalau kita lihat pol-polnya adalah pol-pol real di sini. Pol-polnya real. Nah, kalau pol-polnya real, kita lihat tanggapan sistem adalah seperti ini. Yang namanya terlalu teredam. Nah, ini terlalu teredam. Masih bisa mencapai 1, tapi di keadaan yang sangat jauh ya. Waktu yang sangat jauh masih bisa mendapatkan nilai, masih bisa mencapai ke keadaan yang diinginkan. Itu overdam ya. Kenapa overdam? Nah, ini kita lihat faktor redamannya aja 1,5. Kita lihat underdam. Di sini underdam berarti omega N-nya sama dengan 3 dan 2 seta omega N sama dengan 2, berarti setanya adalah 2 per 6 sama dengan 0,33. Nah, ini lebih kecil dari 1. Kecil dari 1, antara 0 sampai 1, maka dinamakan underdam. Kalau kita faktorkan ini, kita akan mendapatkan dua bilangan kompleks. Ya, 2 bilangan kompleks. Karena kalau kita lihat di sini determinannya lebih kecil dari 0. Ya, karena 2 bilangan kompleks, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini karena di bidang kompleks seperti itu. Ini berarti kalau kita lihat di sini berarti ini akar-akarnya adalah min 1 plus J akar 3 mungkin ya. Dan min 1 min J akar 3. Enggak terlalu kelihatan di sininya. Kemungkinan akar 3. Oke, nah kalau kita lihat underdam, nah ini kita lihat bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Ya, dia ada puncaknya di sini ya. Kalau yang tadi tidak ada puncaknya, nah ini ada puncaknya. Inilah yang bisa kita hitung menggunakan rumus persen overshoot dan TP. Oke. Kemudian nah ini undam, tidak teredam. Kenapa tidak teredam? Kalau kita lihat omega N-nya sama dengan 3, 2 seta omega N sama dengan 0, berarti setanya sama dengan 0. Setanya sama dengan 0, tidak ada. Artinya tidak teredam. Seperti itu. Dan kalau kita lihat akar-akar, ini kalau misalnya kita faktorkan, maka kita bisa mendapatkan ini S kuadrat sama dengan min 9, berarti S sama dengan plus minus plus minus J akar 9 sama dengan plus minus J 3. Nah, ini kalau dapatkan di sini J3 min J3. Kita lihat di sini akar-akarnya adalah di sumbu imajiner. Kalau akar-akar di sumbu imajiner atau setanya sama dengan 0, maka kita bisa lihat bentuk respons sistemnya adalah seperti ini, sinusoida. Kenapa sinusoida? Setanya 0. Setanya 0 sehingga yang ada hanya omega N. Nah, gitu ya. Frekuensi natural. Ya, sehingga bentuknya atau sistemnya ini hanya ada bagian sinusoidanya saja. Teredamnya enggak. Teredam itu biasanya bentuknya nanti AE pangkat min T per tau, misalkan seperti itu. Ini teredamnya yang tidak ada. Seperti itu. Kemudian critically damp, nah ini yang pas banget
pas banget teredam gitu ya. Omega n-nya sama dengan 3, 2 zeta omega n sama dengan 6, maka zeta sama dengan 1. Nah, ini zeta sama dengan 1. Kalau zeta sama dengan 1 berarti dia pas banget teredam. Dan kita lihat kalau misalnya ini kita pecahkan, faktorkan, kita faktorkan, kita bisa mendapatkan 2 akar sama ya. S kuadrat tambah 6S tambah 9 kita mendapatkan 2 akar min 3 ya. Nah, jadi ciri khas critically damped itu dia biasanya akarnya 2 akar itu 2 akar sama, real sama. Oke. Kalau undamped tadi 2 akarnya di sumbu imajiner. Kalau overdamped 2 akarnya real berbeda. Nah, ini di atas 2 akarnya real berbeda. Dan kalau underdamped dia 2 akarnya di bilangan kompleks. Ya, kita lihat critically damped dia teredam sampai min 1, berbeda dengan yang paling atas overdamped. Ya, overdamped baru mencapai 1 itu di waktu yang lebih jauh. Nah, ini kalau overdamped di sini baru mencapai 1. Kalau critically damped di sini sudah mencapai 1. Pas redamannya gitu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat tadi secara kesimpulan, overdamped itu ada 2 pole di bagian real ya. Critically damped ada 2 pole yang sama di bagian real. Nah, 2 polenya sama. Kalau yang tadi overdamped 2 polenya berbeda. Underdamped 2 pole di bidang kompleks ya. Dan undamped 2 pole di bagian imajiner. Ya, itu sebagai ciri-ciri khasnya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini tangkapan sistem order 2 terhadap damping ratio. Kalau setanya 0, tadi kita lihat kalau setanya 0 berarti dia tidak ada redaman, maka bentuknya jadi osilasi. Ya. Kalau setanya antara 0 sampai 1, ini yang tadi namanya underdamped ya. Ini pasti akar-akarnya yaitu tadi akar-akarnya di bidang kompleks. Kalau antara 0 sampai 1. Kalau sama dengan 1, akar-akarnya di bagian real dan sama, sedangkan lebih besar dari 1, akar-akarnya di bagian real berbeda nilainya. Dan itu overdamped. Oke. Itu yang bisa kita bahas. Nah, ini sekarang kita bahas lagi bagaimana kalau tadi kan, nah ini antara 0 sampai 1 itu adalah underdamped. Nah, ini kita lihat pengaruh underdamped, pengaruh zeta dari 0 sampai 1 seperti apa. Nah, semakin kecil zetanya, zeta sama dengan 0,1, maka overshootnya akan semakin besar. Ya, semakin kecil rasio redamannya, maka overshootnya semakin besar. 0,1 dan kemudian kalau misalnya zetanya 0,2 makin membesar, dia overshootnya makin mengecil dan seterusnya sampai ini sekitar 0,6 masih ada puncak, di 0,8 sudah tidak ada puncak lagi. Yang bisa kita simpulkan dari gambar ini juga karena omega n-nya sama, maka di sini osilasinya pun sama sebenarnya frekuensinya. Seperti itu. Oke, ini sampai sini dulu. Lalu kita nanti akan lanjutkan ke bagaimana menganalisis sistem ini dengan menggunakan MATLAB.